Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bintang Pangestu dengan NIM 124370131 kelas RC dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan pada saat ekskursi ke PT Smelting Gresik. PT Smelting merupakan perusahaan pengolahan dan pemurnian tembaga atau smelter yang berlokasi di Desa Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1998 dan menjadi pelopor industri pemurnian tembaga pertama di Indonesia. Kepemilikan sahamnya terdiri atas Mitsubishi Materials Corporation sebesar 33,89%, sedangkan 66,02% yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Lokasi pendirian di Gresik dipilih karena strategis berdekatan dengan pabrik pupuk, yaitu Petrokimia Gresik, memiliki akses langsung ke laut, dekat dengan pelabuhan komersial, serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Luas total kawasan PT Smelting mencapai 28,5 hektar dengan sistem operasi yang berjalan 24 jam non-stop untuk memenuhi kebutuhan tembaga di dalam negeri dan ekspor ke kawasan Asia Tenggara hingga Tiongkok. Dalam profil video perusahaan dijelaskan bahwa PT Smelting menerapkan metode pemurnian tembaga modern yang telah digunakan secara global sejak tahun 1970-an. Proses ini termasuk dalam kategori smelter kelas A dengan keunggulan biaya produksi yang efisien, proses yang ramah lingkungan, serta sistem pengendalian polusi udara yang mampu menekan emisi hingga mendekati nol. Prinsip utama PT Smelting adalah menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keselamatan kerja. Kapasitas produksi perusahaan telah meningkat dari 200.000 ton per tahun pada awal operasi menjadi sekitar 300.000 ton per tahun saat ini. Proses produksi dan fasilitas utama kegiatan utama di PT Smelting diawali dengan penerimaan konsentrat tembaga yang dikirim melalui laut menuju gudang penyimpanan. Setelah dilakukan analisis kandungan logam, bahan baku kemudian dilebur pada suhu sekitar 1250 derajat Celcius untuk menghasilkan adonan tembaga dengan kemurnian sekitar 99,4% atau mid product. Proses ini melibatkan beberapa bahan pendukung seperti gas alam, tenaga listrik, batu bara, oksigen, dan air laut sebagai pendingin. Produk samping dari kegiatan peleburan meliputi terak tembaga atau slug, gypsum, tembaga telurida, asam sulfat, serta lumpur anoda yang mengandung logam berharga seperti emas, perak, dan titanium. Lumpur anoda ini selanjutnya dikirim ke fasilitas pengolahan lanjut milik Freeport untuk ekstraksi emas dan logam mulia lainnya. Dalam sistem produksinya, terdapat 3 unit furnace utama, serta fasilitas penunjang berupa acid plant, water treatment plant atau IPAL untuk mengolah gas buang dan limbah cair sehingga aman bagi lingkungan. Di acid plant, terdapat gas cleaning section yang berfungsi untuk menangkap gas SO2 dan mengubahnya menjadi asam sulfat. Selain fasilitas utama, PT Smelting juga memiliki jeti sepanjang 2 km dan dermaga khusus, bengkel, pemeliharaan, fasilitas utilitas, serta laboratorium analisis konsentrat. Semua ini berfungsi untuk menunjang kelancaran kegiatan produksi serta menjaga kualitas hasil pemurnian tembaga. Perusahaan juga menerapkan program strategis seperti 5S, Seiri, Session, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, dan OSH, Occupational Safety and Health, guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan tertib. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam kunjungan ke area pabrik, Ibu Kartika selaku K3 Officer menjelaskan bahwa seluruh pengunjung wajib mengikuti panduan keselamatan K3 yang ketat. Pengunjung harus mengenakan visitor card, dan alat pelindung diri atau APD, lengkap meliputi helm safety dengan pengait, sepatu safety, pakaian lengan panjang dikarenakan takut ada material yang mengenai lengan kita jika kita mengenakan lengan pendek, celana panjang. Kacamata pelindung itu dibagi lagi menjadi 2 kacamata untuk yang menggunakan kacamata minus, dia berbentuk golf, dan sarung tangan. Selain itu, terdapat sejumlah larangan penting seperti tidak boleh merokok di beberapa area yang sudah ditetapkan, tidak diperkenankan memakan dan minum di area lapangan,
serta dilarang memotret tanpa izin. Pengunjung juga wajib mengikuti seluruh instruksi pemandu selama berada di area produksi. Dalam situasi darurat, semua individu di area kerja harus tetap tenang dan tidak berjalan sendiri tanpa arahan dari pemandu atau petugas tanggap darurat. Area kerja PT Smelting terbagi menjadi beberapa zona, yaitu Smelter Plant, Acid Plant, dan Waste Water Treatment Plant, dan Refinery Plant. Di Smelter Plant, proses peleburan anoda dilakukan pada suhu tinggi yang memiliki potensi bahaya panas ekstrim. Di Acid Plant, terdapat potensi bahaya dari bahan kimia seperti asam sulfat, H2SO4, dan gas beracun. Sementara di Refinery Plant, anoda tembaga dimurnikan melalui proses elektrolisis yang melibatkan elektrolit dan arus listrik bertegangan tinggi. Area non-produksi seperti kantor dan kantin termasuk zona tanpa APD, namun tetap harus mematuhi standar keselamatan umum yang berlaku dengan sistem manajemen lingkungan dan keselamatan kerja yang ketat. PT Smelting berhasil menjadi contoh industri pemurnian logam yang berteknologi tinggi, efisien secara energi, serta berwawasan lingkungan dan keselamatan kerja. Kombinasi antara inovasi, kepatuhan regulasi, dan tanggung jawab sosial menjadikan PT Smelting sebagai salah satu ikon industri metalurgi nasional yang berkontribusi besar dalam hilirisasi mineral di Indonesia. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya yang tadi. Selain kegiatan operasional utama di bidang pemurnian tembaga, PT Smelting Gresik juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan hilirisasi mineral nasional yang dicanangkan pemerintah Indonesia sebagai satu-satunya smelter tembaga berskala besar di Indonesia. PT Smelter berkontribusi langsung dalam menekan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah serta meningkatkan nilai tambah produk tambang di dalam negeri. Produk utama berupa koper katoda atau katoda tembaga dengan tingkat kemurnian 99,99%. Digunakan secara luas dalam industri kabel listrik, elektronik, otomotif, dan manufaktur. Selain itu, hasil samping seperti asam sulfat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pupuk dan kimia di sekitar Gresik. Sementara, gipsum dan slag diproses ulang menjadi bahan bangunan dan konstruksi. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap penerapan prinsip zero waste dan ekonomi sirkular, di mana setiap hasil proses produksi dimaksimalkan pemanfaatannya guna mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi produksi nasional. Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, SDM, PT Smelting juga mengaruhi perhatian besar terhadap peningkatan kompetensi karyawan melalui program pelatihan teknis, sertifikasi keselamatan kerja, serta kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Institut Teknologi 10 November yang disingkat ITS dan Institut Teknologi Bandung. Program magang dan kunjungan industri secara rutin diberikan kepada mahasiswa teknik, terutama dari jurusan teknik kimia, teknik metalurgi, dan K3, untuk memberikan pengalaman langsung terkait proses industri peleburan dan pemurnian logam. Di sisi lain, perusahaan juga menjalankan program Corporate Social Responsibility atau yang disingkat CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, bantuan pendidikan, serta kegiatan lingkungan seperti penghijauan dan pengolahan sampah terpadu. Melalui pendekatan ini, PT Smelting tidak hanya berperan sebagai entitas industri, tetapi juga sebagai mitra pembangunan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Gresik dan sekitarnya. Selain itu, dalam aspek inovasi, teknologi, dan efisiensi energi, PT Smelting secara konsisten melakukan modernisasi fasilitas dan penerapan sistem otomasi berbasis digital. Sistem kontrol terintegrasi berbasis distribusi kontrol sistem digunakan untuk memantau seluruh parameter operasional, mulai dari suhu tungku, tekanan gas, hingga efisiensi proses elektrolisis. Penggunaan sensor pintar dan sistem data real time memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi potensi gangguan operasional lebih cepat dan mengoptimalisasikan konsumsi energi sejalan dengan agenda transisi energi nasional. PT Smelting juga
tengah mengembangkan inisiatif reduksi emisi karbon melalui penggunaan sumber pembakaran pada furnace. Dengan langkah-langkah tersebut, PT Smelting menunjukkan kemampuannya beradaptasi terhadap tantangan global industri logam, sekaligus memperkuat posisinya sebagai smelter tembaga kelas dunia yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, inovasi, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.